Selamat siang dan selamat datang di Techminar by Kren. Perkenalkan kembali, saya Sheila, moderator untuk Techminar hari ini yang sekaligus mewakili Kren Indonesia. Kali ini, Kren juga melaksanakan Techminar bertemakan Financial Literacy ya, What You Need to Know ya. Bicara soal keuangan nih, nampaknya tidak akan pernah ada habisnya. Namun kunci paling dasar jika membahas keuangan ialah bagaimana kita bisa mengelola dan mengaturnya. Apa saja sih pentingnya belajar literasi keuangan dan manfaatnya itu apa sih yang bisa kita dapatkan setelah kita mengetahui nih tentang literasi keuangan tersebut. Semuanya akan dibahas di Techminar bertajuk Financial Literacy What You Need to Know hari ini. Senang sekali sudah hadir bersama dengan kita beberapa panelis dari berbagai pihak ya. Yang pertama ada Kak Yuzak M. Yahya ya, selaku founder ilmu keuangan dan CEO Serasa Food. Panelis kita yang kedua di sini ada Kak Amelia Natasha Siregar ya, selaku CEO and Financial Advisor Financia. Teman-teman kita menyapa lagi untuk speaker yang ketiga ya. Di sini ada Kak Erlina Juwita selaku founder dan director dari PT Cerdas Keuangan Indonesia. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan masuk ke sharing yang pertama ya. Nama Yusak Yahya sudah melalang buana ya di dunia per UMKM-an di Indonesia ya. Pria kelahiran Jakarta 1978 silam ini merupakan seorang konsultan ya bisnis bagi para pegiat usaha kecil dan juga menengah serta pemilik brand Serasa Food. Serasa Food merupakan sebuah brand social entrepreneur dengan logo khas bergambar Pak Tani yang memayungi produk-produk bumbu masak kemasan yang diproduksi UMKM di Indonesia agar bisa menembus pasar-pasar modern dalam negeri ya. So, langsung saja ini dia Kak Yusak M. Yahya, founder ilmu keuangan dan CEO Serasa Food. Silakan Kak Yusak. Thank you teman-teman. Jadi hari ini terima kasih ya, saya udah diundang gitu kan di sebuah forum webinar yang keren ini yang membahas tentang keuangan, tentang bagaimana mengelola keuangan. Jadi saya ambil tentang ini keuangan personal lah ya, kita ngomongin ya. Oke, saya tadi udah diperkenalkan siapa saya. Saya masih aktif sebagai CEO di Serasa Food. Saya juga co-founder di Smart Business Map. Betul, tadi saya lebih banyak berkumpul atau membantu banyak growing bisnis ya, small medium bisnis di Indonesia untuk bisa berkembang. Salah satu problem kenapa bisnis-bisnis di Indonesia nggak berkembang itu karena pemahaman keuangan yang masih rendah. Nah, banyak yang tanya ke saya kayak gini. Ini teman-teman saya nanya kayak gini, Sak, kalau kita punya gaji itu bagusnya alokasinya kemana sih, gitu kan? Nah, ini terus terang pertanyaan yang menurut saya jawabannya akan berbeda setiap orang gitu. Kenapa? Karena ya kita akan kembali lagi, apa sih purpose of life kita gitu. Betul nggak sih? Kita tiap orang punya tujuan yang berbeda kan. Nah, yang jadi problem adalah 9 dari 10 teman yang saya temuin nggak punya purpose-nya. Jadi kalau saya ditanya misalkan, bagaimana cara kita mengatur keuangan? Ya, kita harus set dulu tujuan kita kemana, betul nggak sih? Ya, harus tahu dan harus diperjelas, harus detail. Ada kapannya, mau kayak gimana, kapan kita pengen misalkan beli rumah misalkan, umur berapa, rumah yang seperti apa, rumahnya di mana, gitu ya. Jadi ini harus clear menurut saya. Contohnya apa? Ini kecil nih tulisannya. Contohnya apa? Bagaimana tujuan kita tentang kesehatan? Anda pengen punya kesehatan yang seperti apa? Lalu dari sisi wealth-nya kayak gimana? Anda pengen punya kehidupan keuangan seperti apa sih? Kesejahteraan yang seperti apa? Ya, lalu Anda pengen punya misalkan investasi di mana? Ya, tentukan dulu. Ya, lalu social life. Anda pengen punya kehidupan bersosial seperti apa, gitu ya. Anda pengen ngapain nih? Ya, jadi intinya adalah semuanya kita harus desain, kita harus punya tujuan kita, gitu ya. Nah, baru kita bicara tentang why-nya. Oke. Nah, buat saya, uang dan waktu ini satu hal yang nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Ini menjadi hal yang penting juga ya, kalau buat saya ya, teman-teman. Jadi, uang dan waktu, Anda punya banyak uang, nggak punya waktu juga buat apa juga, gitu kan. Anda punya waktu, nggak punya uang, ya bahaya pengangguran, kayak gitu kan. Waktunya banyak, uangnya nggak ada, gitu. Tapi, uangnya banyak, waktunya nggak ada juga buat apa, gitu kan. Jadi, ini adalah sebuah keseimbangan yang buat saya sih harus dicari ya. Nah, terkait masalah keuangan, kita bisa bicara kayak gini. Apakah Anda termasuk orang yang high income, high spender, atau high income, low spender, atau low income, low spender, atau low income, high spender? Parah banget ya.
Jadi, nah ini terkait ya, apakah manajemen keuangan sudah sesuai dengan purpose Anda? Jadi kalau ditanya manajemen keuangan yang baik seperti apa, ya kalau jawaban saya adalah yang sesuai dengan purpose Anda. Nah, tapi yang kita harus pisahkan nanti di dalam manajemen keuangan, ada hal-hal di hidup kita yang must have, penting-penting. Ya, ini satu hal yang penting di hidup kita, misalkan kebutuhan hidup gitu ya, untuk makan, misalkan untuk bayar sekolah anak dan segala macam. Ini adalah hal yang penting. Ini yang menjadi prioritas tentunya. Tapi ada juga yang nice to have ya, ada yang must have, ada yang nice to have. Nah, yang nice to have ini ya Anda coba pilih-pilih gitu. Kalau misalkan ini nggak terlalu penting atau memang Anda juga nggak punya juga uang untuk itu, ya buat apa? Gitu kan. Jadi tolong dipisahkan juga hal-hal yang betul-betul sesuatu yang penting gitu kan, dan mungkin ya nice to have, kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa, kalau ada ya jadi nice gitu loh. Nah, jadi Anda harus bisa pisahkan hal ini, gitu ya. Jadi list-nya apa aja nih, gitu ya. Nah, juga yang paling penting saya ingin ceritakan adalah bagaimana kita spending waktu kita. Karena apa? Waktu yang Anda habiskan ini akan berpengaruh juga dengan kehidupan finansial Anda sebenarnya. Dan buat saya sih waktu itu lebih mahal ya dibanding uang gitu loh. Jadi kalau cara saya memisahkannya ya saya belajar ya apa namanya pakai teorinya time management matrix, itu kita belajar. Jadi kita bedakan mana hal-hal yang important dan urgent ya, important but not urgent gitu kan. Lalu ada yang important but urgent but not important gitu ya, atau not important not urgent. Jadi hal-hal yang mana aja yang kita harus prioritaskan nantinya. So kalau Anda nggak seperti itu, mungkin ini waktunya kita untuk bisa berubah, untuk bisa manage gitu ya. Ya, pesan saya kalau Anda pengen berubah, ya ya lakukan hal yang berbeda ya. Karena kalau Anda melakukan hal yang sama dengan menginginkan hasil yang berbeda, ya inilah definisi dari kegilaan kalau menurut Albert Einstein. Gitu ya. Terus tumbuh gitu ya kan, jangan fix, terus belajar ya, terus belajar seperti hari ini kita belajar dari banyak narasumber, nanti juga saya akan belajar, terus berpikir positif gitu kan. Stay positif ya, terus belajar, perluas network, dan ya itulah yang mungkin kita lakukan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Wah, luar biasa ya Pak Yusak ya. So, kita langsung masuk lagi ke sesi yang kedua ya ini ya. Tidak kalah seru ya pastinya. Mungkin masih yang banyak belum yang familiar ya teman-teman dengan literasi keuangan syariah. Tapi tenang aja, nanti Kak Amelia Natasha, CEO Financia.id atau Financial Syariah Indonesia akan membantumu untuk belajar lebih banyak lagi nih soal literasi keuangan syariah. Oke, langsung saja kita panggilkan Kak Amelia Natasha Siregar, CEO and Financial Advisor Financia. Kali ini kita akan sharing tentang financial literacy, what you need to know, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Amelia Natasha Siregar, biasa disapa dengan Amel saja karena kepanjangan kalau semuanya. Saya founder dan financial advisor dari Financia. Kalau kita cerita tentang keuangan syariah, pastinya ada 3 sektor jasa keuangan. Yang pertama adalah perbankan syariah, lalu yang kedua adalah IKNB atau inklusi keuangan non-bank, yang di sini isinya asuransi syariah, dan yang terakhir finansial teknologi gitu ya, atau fintech. Nah, yang ketiga adalah pasar modal syariah gitu ya, diantaranya ada Sukuk gitu ya, reksadana syariah. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keuangan syariah itu gitu ya? Keuangan syariah secara umum itu sebenarnya adalah sistem manajemen keuangan yang diterapkan berpedoman pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam. Nah, literasi keuangan itu pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini indeks literasi keuangan secara umum gitu ya. Secara umum, alhamdulillah sebenarnya sudah mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa ya, dan diimbangi dengan inklusi keuangan syariahnya juga gitu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan keuangan yang konvensional gitu ya. Tapi jangan khawatir, inilah peran masyarakat Indonesia khususnya umat muslim untuk meningkatkan action-nya lagi dengan cara menjadi nasabah di perbankan, misalkan di asuransi misalkan, atau bahkan berinvestasi di lembaga-lembaga keuangan syariah.
Nah, kalau dari kancah dunia gitu, Indonesia juga alhamdulillah udah masuk ke dalam ranking yang kelima gitu ya. Sebenarnya karakteristik keuangan syariah itu sebenarnya ada dua yang harus difahami gitu ya. Ada keuangan sosial, ada juga keuangan yang bersifat komersil gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah paham kalau seandainya keuangan komersil itu salah satunya ada perbankan yang tadi saya sebutkan. Nah, itu semua masuk ke dalam lingkungan keuangan komersial. Sedangkan keuangan sosial gitu ya, zakat, wakaf, infak, sedekah itu dalam keuangan sosial. Nah, di awal-awal tadi saya sempat sebutkan bahwa sebenarnya keuangan syariah itu adalah sebuah sistem gitu ya. Dasar hukumnya adalah Quran dan hadis gitu ya. Nah, prinsip-prinsipnya, nah, keadilan, transparansi gitu ya, adanya yang hal-hal yang dilarang. Gitu. Nah, ini juga untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dari keuangan syariah, yang pertama adalah dukungan pemerintah terhadap keuangan syariah, yang kedua adalah adanya integrasi ekosistem keuangan syariah seperti industri halal dan dana sosial keagamaan. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Siap. Oke, thank you Kak Amelia ya. Sudah dikupas tuntas nih tentang keuangan syariah ya. Oke, teman-teman, langsung lagi ya kita masuk ke topik yang juga nggak kalah seru ya. Kita akan membahas ya kali ini teman-teman bisa belajar untuk lebih cerdas lagi mengatur keuangan ya dengan seorang financial planner ya, Kak Erlina Juwita. Ia sendiri telah memegang beberapa sertifikasi seperti Certified Financial Planner, ya, Qualified Wealth Planner, dan juga Certified Securities Analyst. So, langsung saja kita panggilkan, ini dia Kak Erlina Juwita, Founder and Director PT Cerdas Keuangan Indonesia. Bahwa sebenarnya kegiatan cerdas keuangan itu adalah jawaban untuk sebuah financial literacy. Saya menggambarkannya financial literacy itu adalah seperti sebuah pohon ya. Jadi akarnya adalah pola pikir kita, mindset kita, bagaimana kita berpikir untuk memperlakukan keuangan seperti apa. Kemudian setelah itu kita melakukan tindakan. Nah, tindakan itu ibaratnya sebuah batang pohon gitu ya. Pengetahuan ataupun misalnya hasil yang diperoleh dari mindset dan juga tindakan pasti akan berbuah ya. Nah, buah itulah yang nanti terlihat oleh orang lain, oleh teman-teman kita. Itulah yang akan terlihat. Nah, tapi kita harus perhatikan juga bahwa mindset ini adalah yang terpenting dalam financial literacy. Oke, nah bicara mengenai perencanaan keuangan, teman-teman, saya balik lagi ke slide ini ya. Ini seperti membangun sebuah rumah, jadi kita harus lakukan langkah demi langkah, jangan sampai kita lompat, karena akibatnya akan mengganggu cash flow kita. Di keuangan, fondasi itu adalah pengelolaan cash flow yang baik, maksudnya jangan sampai defisit, ya. Jangan sampai defisit berarti harus surplus, harus ada lebihnya setiap bulan ya. Nah, pilar-pilar di sini adalah proteksi dan juga pengelolaan pajak dan lain-lain sebagainya gitu ya. Semakin banyak tingkatannya, fondasinya harus semakin kuat. Misalnya tingkatannya banyak, misalnya seseorang itu berbisnis, misalnya gitu. Maka fondasi yang lebih kuat itu harus dibutuhkan oleh orang yang selain dia mengelola keuangan pribadi, dia juga mengelola keuangan bisnis, seperti itu. Nah, atapnya sendiri adalah investasi, teman-teman. Jangan lupa investasi itu kita harus lakukan diversifikasi ya, atau jangan menaruh satu investasi di dalam satu keranjang aja. Jadi pisahkan semuanya. Nah, bicara mengenai financial literacy, impact-nya apa nih buat orang-orang? Nah, impact-nya itu banyak banget, dari mulai misalnya cash flow, kemudian prioritas keuangannya seperti apa, dan pada saat kondisi darurat terjadi itu mereka bagaimana. Sebenarnya kalau bicara mengenai cash flow, tapi intinya kalau cash flow itu adalah satu hal yang memang skill yang harus kita punya. Oke. Nah, mengenai kesehatan keuangan. Nah, sebenarnya 4 poin yang sangat penting untuk kita mengecek keuangan kita adalah yang pertama, kita tahu income kita atau pendapatan kita. Yang kedua, kita mengerti dan tahu berapa besarnya pengeluaran kita. Kemudian, kita juga harus telusuri, kita juga bisa describe atau bisa definisikan semuanya aset-aset kita yang berupa aset liquid, aset keuangan,
dan juga aset personal. Kemudian di sisi lain adalah utang-utang kita, seperti itu. Nah, setelah semuanya kita catat, setelah semuanya kita telusuri nilainya berapa, maka kita akan dapat yang namanya rasio keuangan. Nah, bicara mengenai emergency fund, tadi saya sudah sempat singgung ya. Banyak banget yang tanya, Mbak R, kalau misalnya saya pengen punya dana darurat, saya simpennya di mana, Mbak? Gitu ya. Nah, simpan aja di rumah ataupun teman-teman bisa punya rekening tabungan yang ada ATM-nya, itu bisa. Atau seandainya sudah berlebih nih Mbak, simpan ke reksadana pasar uang. Sebenarnya untuk kita menghimpun dana darurat itu mudah banget kok. Mulai dari 5% aja dari penghasilan bulanan. Kemudian tadi sempat disinggung juga pinjol ya. Sebenarnya ada bedanya loh antara pinjol dengan kredit pada umumnya. Sebenarnya kalau pinjol itu dia tuh non-bankable. Non-bankable maksudnya kita yang nggak punya rekening di bank pun bisa pinjam. Sekarang pertanyaannya, untuk investasi nih Mbak, kenapa sih saya harus invest? Padahal kan sebenarnya nabung aja bisa. Kalau investasi itu kita juga mengukur inflasi, kita mengukur seberapa besar kita bisa mencapai financial freedom. Demikian dari saya, terima kasih. Saya lanjut ke Mbak Sheila, silakan. Oke, thank you Kak Erlina ya buat penjelasannya. Ya, bahkan sama-sama. tadi sudah ada hitung-hitungannya ya teman-teman ya, contoh hitungannya juga.